Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya hari ini? Baik. Apakah sudah sarapan? Kurang sarapan. Kalau kita bilang bagaimana kabarnya, anak-anak ibu semua bilang alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Yang kedua siapa? Baiklah, semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya. Akbar Rizky hadir. Satu aja yang jawab. Stefano Esti Ninato, Hamid Al-Mahmuda, Hastia Azuri, M. Imran, M. Zulfikar, Miftahul Jannah, Nailatul Al-Huda, Kelami Sutra Ismi, Rahmat Afdalul Fahri Satria, Sri Mutia Syakira, Widya Lucina Yoga Maulana, Sahari Sasina, Enrico Alvino, Zalfa Safia, yang terakhir ada gimana dari sampai baiklah, sebelum mulai kegiatan pada hari ini kita melakukan SPP dulu ya. Ada yang tahu nggak SPP dulu? Jadi nama-nama SPP itu adalah kegiatan games untuk mencairkan suasana. Nah, jadi kalau kakak ada sebuah game yang dimana kalau misalnya kakak bilang kakak set hidung, kalian pegang hidung. Kalau misalnya kakak bilang bila misalnya nggak ada bilang apa-apa, nggak usah pegang apa-apa. Set telinga, set meja, set tangan, set mata, set mulut,
kita bilang terus semangat. Semangat. Bisa? Ayo, 1, 2, 3. Terus semangat. Semangat. Baiklah, tujuan kakak di sini yaitu kakak akan melakukan bimbingan klasikal. Apakah kalian tahu apa itu bimbingan klasikal? Tidak ya. Jadi bimbingan klasikal itu adalah sebuah layanan dalam bimbingan konseling yang dimana kegiatannya itu yaitu antara guru dan siswa untuk menghadapi materi yang akan disampaikan guru tersebut. Nah, jadi di sini Bapak akan membawakan materi tentang motivasi belajar. Sudahkah kalian termotivasi hari ini? Sudah ada motivasi kalian? Habis. Dapat dilihat di depan mengenai motivasi, yaitu dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Bila dia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Kemudian pengertian dari belajar. Belajar diartikan sebagai upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Nah, kemudian menurut para ahli tentang motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah program dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri seseorang yang sedang belajar agar semangat dalam belajar atau mencapai. Motivasi belajar juga didukung oleh beberapa indikator. Jadi dalam motivasi belajar kita perlu memunculkan dan memupuk rasa dorongan untuk terus giat dalam belajar. Ada yang tahu nggak fungsi dari motivasi belajar? Fungsi dari motivasi belajar yang pertama yaitu mendorong, yang dimana mendorong manusia atau diri sendiri untuk berbuat, dengan kata lain yaitu dengan sebagai penggerak dari setiap
kegiatan yang akan dikerjakan. Jadi di sini diibaratkan supaya kita itu tergerak untuk selalu bisa belajar bersemangat untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, menentukan arah tujuan, yang dimana motivasi belajar membantu individu untuk menentukan arah dan tujuan dalam belajar. Jadi kalian semua harus ada tujuan yang terarah. Dengan adanya motivasi yang kuat, seseorang akan memiliki orientasi yang jelas tentang apa yang seseorang itu mencapai dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas belajar, yang dimana motivasi belajar yang tinggi juga berdampak positif pada kualitas belajar. Ketika seseorang memiliki motivasi yang tinggi, mereka akan lebih fokus, tekun, bersemangat dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang baru. Kemudian ciri-ciri motivasi belajar. Yang pertama adalah keteguhan. Individu yang memiliki motivasi belajar yang tinggi cenderung tekun dan gigih dalam menghadapi tugas atau kesulitan dalam belajar. Kemudian mereka itu tidak mudah putus asa dan terus berusaha mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada keyakinan diri. Motivasi belajar yang kuat juga ditandai oleh adanya keyakinan diri yang tinggi. Individu yang percaya pada kemampuan dan potensi dari dirinya sendiri untuk belajar dan mencapai hasil yang baik. Kemudian yang ketiga ada ciri-cirinya yaitu motivasi belajar juga tercermin dalam minat dan antusiasme individu terhadap materi atau topik pembelajaran. Jadi mereka itu merasa tertarik dan bersemangat dalam mempelajari hal-hal yang baru. Kemudian ciri-cirinya yang keempat yaitu motivasi belajar yang kuat seringkali dikaitkan dengan adanya tujuan yang jelas dalam belajar. Individu yang memiliki tujuan yang spesifik dan cenderung lebih termotivasi untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Kemudian yang ciri-ciri yang kelima yaitu motivasi belajar juga mencakup kemandirian dalam belajar. Individu yang memiliki motivasi belajar yang tinggi mampu mengatur waktu dan sumber daya mereka sendiri untuk belajar tanpa tergantung pada dorongan orang lain. Kemudian materi selanjutnya yaitu upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan belajar yang jelas dan spesifik dapat membantu individu memusatkan perhatian dan
sendiri yang telah berhasil dalam menyelesaikan tugas dengan baik, serta menggunakan ketika tugas itu tidak berhasil, bisa menggunakan kayak misalnya motivasinya itu kurang. Kemudian yang keenam, siswa yang aktif dalam proses belajar akan memiliki motivasi yang lebih tinggi dan lebih mudah meningkatkan prestasi belajar. Dan yang terakhir yaitu memvisualisasikan atau mencatat kembali materi pembelajaran yang sudah diajarkan, yaitu untuk mendapat bantuan individu memahami materi dengan lebih baik dan meningkatkan motivasi dalam belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita itu harus ada motivasi dalam diri kita untuk lebih semangat dan giat dalam pembelajaran. Karena dalam menuntut ilmu itu kan wajib untuk sebagai seorang siswa. Ada tuh hadisnya katanya ilmu itu wajib untuk setiap muslim kan, yang bahasa Arabnya tubuh ilma fariidatan ala kulli muslimin. Materi yang kakak sampaikan tadi, kakak bisa nih salah satu dari kalian bisa dapat menyimpulkan dari materi tersebut. Ada yang bisa menyimpulkan? Yang di depan motivasi belajar itu motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi tertentu. Sehingga seseorang dan ingin melakukan sesuatu. Dan jika dia tidak suka, maka akan berusaha untuk menyediakan atau menghilangkan perasaan tidak suka itu. Langkah motivasi belajar ada dua macam. Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri maupun dari luar diri pada siswa yang sedang belajar agar semangat belajar atau menuntut ilmu. Motivasi belajar didukung oleh beberapa indikator. Jadi dalam motivasi belajar kita perlu menunjukkan dan menumbuhkan rasa dorongan untuk terus giat dalam belajar. kemudian perwakilan dari kita kesimpulannya, siapa yang mau menyimpulkan dari kita ini?
Tidak salah. Ini apa ya? Mohon perhatiannya. Mungkin materi kita mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang Kakak ucapkan tadi. Semoga kalian bisa bersemangat dalam belajar dan semoga kalian mau menghadapi ujian. Semoga nilai kalian bisa mencapai nilai yang tinggi dan sesuai dengan keinginan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup kegiatan, alangkah baiknya kita membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.